Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Wa rahimani wa rahmatullah jami'an. Alhamdulillah dengan meminta pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita melanjutkan apa yang telah kita pelajari dari kitab Aqidah Wasithiyah, yang sebenarnya kitab Aqidah Wasithiyah ini dipelajari sama teman-teman yang sebagian dari teman-teman, tapi insyaallah kita selesaikan dan nanti antum juga akan mempelajari kitab Aqidah Wasithiyah dengan setoran, karena ini termasuk di antara kurikulum antum. Aqidah Wasithiyah ini termasuk di antara kurikulum yang insyaallah akan dijalankan di Saum Imam Ahmad ini setelah antum selesai dari Mukhtasar, kemudian praktek baca al-ilmu wa akhlaqu ahlihi. Setelah itu antum setoran Iqra Jurmiyah, baru masuk tafsir sama Al-Aqidah Wasithiyah. Gak usah ditanya kapan Ustaz, jalani saja. Ya, jalani saja. Karena kalau ditanya kapan, itu akan menjadikan antum apa? Putus asa. Tapi jalani saja. Jalani sedikit. Kalau seseorang itu menjalaninya sedikit-sedikit, alhamdulillah teman-teman menjalaninya sedikit-sedikit sampai Iqra Jurmiyah, teman-teman sampai gitu. Ya mungkin terkadang dilihatnya mosok sih sampai Iqra Jurmiyah, sampai Iqra, tapi alhamdulillah Pak Saroji sampai Iqra, teman-teman juga sampai Iqra, tanpa harus melihat apa? Melihat sesuatu yang jauh. Karena apa? Kalau kita melihat sesuatu yang jauh sudah kelihatan gunungnya gede gitu. Tentu kalau melihat gunung besar di depan gitu kan, sudah melihatnya saja sudah malas, kok gede tinggi gitu kan. Sudahlah nggak jadi. Tapi kalau antum sudah jalani saja, nyampe puncaknya. Ujung-ujungnya sampai puncak. Kenapa? Karena sudah nggak lihat ketinggiannya dulu. Tapi kalau antum sudah dilihat bolak-balik, wah hemen, setorannya banyak dan sebagainya. Makanya anak sama teman-teman setoran saja sedikit-sedikit semampunya. Yang dituntut itu keistiqomahan, yang dituntut itu terus menerus, yang dituntut itu kita banyak minta tolong sama Allah. Ilmu itu bukan milik kita, ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmu itu bukan milik ana bukan ngasih ilmu sama antum. Ana hanya menjadi sebab untuk kita tolong menolong di dalam sama-sama untuk mendapatkan ilmu. Ataupun ilmu itu dikasih sama Allah. Orang yang jujur, orang yang ikhlas, itu ya dikasih pemahaman sama Allah, ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu kan mengatakan di dalam ayatnya itu apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu manhaj talaqi, itu adalah merupakan manhaj di dalam apa? Di dalam belajar. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan Allah yang akan memahamkan kalian. Allah yang akan memberikan apa? Memberikan pemahaman kepada kalian. Maka ini tugas kita. Tugas kita itu apa? Wattaqullah. Itu wilayah kita. Kita menjadi orang yang bertakwa, mau mengambil sebab ilmu. Nah, wilayahnya Allah yang akan memberikan apa? Memahamkan kepada kita, dan Allah yang akan apa? Memberikan ilmu kepada kita. Urusan berhasil dan enggak berhasil itu bukan urusan kita. Wilayah kita apa? Yang menuntut ilmu. Wilayah kita itu mau belajar. Insyaallah kita akan lanjutkan kitab Al-Aqidah Wasithiyah, yang dimana sampai di dalam pembahasan apa? Sampai di dalam pembahasan qada dan qadar. Dan pembahasan qada dan qadar, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kemarin kita telah membahas tentang 4 hal yang harus diimani di dalam qada dan qadar, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala mengilmui, dan Allah Subhanahu wa taala mencatat, Allah Subhanahu wa taala punya kehendak, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian beliau melanjutkan wal asbabu wal musabbabatu min qada'illahi wa qadarihi. Namanya sebab dan yang disebabkan, kata beliau, itu termasuk di antara qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah kan ana mengajarkan tentang kitab Ta'dimullah, yang dimana disebutkan oleh Imam Al-Harawi hakikatu ta'dimillah. Apa hakikat ta'dimillah? Hakikat ta'dimullah di dalam kitab Ta'dimullah yang disebutkan oleh Imam Al-Harawi, Allah yaj'alu dunahu sababan. Jangan engkau pernah menjadikan selain Allah itu sebab. Karena apa?
Hakikatnya sebab dan yang dihasilkan dari sebab itu Allah. Allah Subhanahu wa taala itu sebab terbesar. Antum, ya kan? Allah pengen antum dapat rezeki. Ya kan? Kemudian dijadikan sebab sama Allah, antum ketemu sama si fulan. Yang menjadikan sebab tersebut siapa? Allah. Ya kan? Rizki itu dari Allah, hasilnya dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sebab tersebut. Makanya kalau seseorang mau ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala meninggal di suatu tempat, Allah jadikan sebab seseorang itu datang ke satu tempat tersebut. Makanya hakikat takdimullah itu, orang itu jangan pernah menjadikan selain Allah itu sebab. Karena hakikat sebab yang sebenarnya itu adalah merupakan Allah. Makanya kalau seseorang tahu tentang hal tersebut, seseorang itu nggak akan pernah melihat sebab. Orang seumpamanya dapat gaji dari bosnya, ya dia melihat bosnya, ya sudah, kamu sebab saya dapat rezeki, ya kan? Gak akan pernah membesarkan bosnya terlalu tinggi. Kenapa? Ya kamu sebab. Hakikatnya yang ngasih rezeki siapa? Allah. Kalau seorang istri tahu kalau suaminya itu sebab bisa ngasih uang, akhirnya ke suami gimana? Ya wis mas, kamu itu sebab toh. Kan seperti itu. Akhirnya yang dibesarkan siapa di dalam hatinya? Allah. Karena Allah yang memberikan rezeki. Jadikan porsinya itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan porsinya. Makanya beliau mengatakan wal asbab wal musabbabatu min qada'illahi wa qadarihi. Sebab dan yang dihasilkan dari sebab itu apa? Termasuk di antara qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannati awin nar." Tidak ada salah seorang di antara kalian kecuali apa? Telah ditulis tempat duduknya di surga atau di neraka. Kita itu sebenarnya sudah ditulis, Pak, tempat duduknya sama Allah. Kita itu mau masuk surga atau neraka, itu sudah ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahuinya. Para sahabat ketika ditanya seperti itu, faqalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala nattakilu ala kitabina? Kenapa kok kalau seperti itu kita enggak bertawakal aja pada catatan amal, catatan di Lauhil Mahfuz? Ya sudah, jelas-jelas kita ditulis kok surga atau neraka. Kenapa kita nggak bertawakal saja? Wanada al amal, dan kemudian kita meninggalkan amal. Wanada ul amal. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah karena sesungguhnya semua dimudahkan terhadap apa yang dia diciptakan untuknya. Amma ahlus sa'adah, adapun orang-orang yang nanti akan menjadi orang yang bahagia, fayyassiruna li amali ahli sa'adah. Adapun orang-orang yang nanti ditakdirkan menjadi orang yang bahagia, dia dimudahkan untuk menjadi melakukan amal-amal orang-orang yang berbahagia. Wa amma ahlus syaqawah, adapun orang-orang yang dia akan menjadi orang yang sengsara, fayyassiruna li amali ahli syaqawah. Dia akan dimudahkan menuju amalan-amalan orang-orang yang sengsara. Makanya sebenarnya semuanya itu tanda-tanda, Pak. Kok kita dimudahkan untuk talabatul ilm, kita dimudahkan untuk taat, kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan, kita dimudahkan untuk melakukan sedekah, melakukan sholat, ngaji. Ini sebenarnya tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu ahlus sa'adah. Tapi kok ada orang subhanallah mau ngaji, mau talabatul ilm berat, mau ngaji Al-Qur'an, gangguan banyak. Lah, orang-orang yang subhanallah terus dipalingkan, justru dimudahkan untuk nggak melakukan ketaatan, malah dimudahkan dalam melakukan kemaksiatan. Ini sebenarnya hati-hati. Kenapa? Fayyassaru amala ahli syaqawah. Jangan-jangan saya dimudahkan menjadi orang-orang yang sengsara. Ini berarti kan warning dari Allah, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat sebenarnya perjalanan kita di dunia ini agak sedikit mikir ya Pak ya. Sebenarnya perjalanan kita di dunia ini sebenarnya hanya antara ditolong atau enggak ditolong. Itu saja. Antara ditolong sama enggak ditolong. Maksudnya gimana? Allah Subhanahu wa taala menolong kita atau kita dibiarkan sama Allah? Enggak ditolong. Itu saja perjalanan. Orang-orang yang mereka meninggalkan maksiat, orang-orang yang mereka melakukan ketaatan, mereka adalah orang-orang yang ditolong sama Allah.
Dan Allah menolong seseorang itu nggak sia-sia. Maksudnya bukan begitu saja, tapi apa? Allah Subhanahu wa taala menolong seseorang itu karena memang dia pantas untuk ditolong. Paham maksudnya, Pak? Antum memantaskan diri untuk ditolong. Ya kan? Hati antum benar, jujur sama Allah, ikhlas. Ya kan? Antum melakukan amalan-amalan yang pantas untuk ditolong, ya ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang-orang yang mereka gak pantas untuk ditolong, ya dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan hadis ini, dibaca sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu apa? Tsumma qara'a Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membaca ayat apa? Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Antum perhatikan baik-baik ayat ini, Pak. Allah menyebutkan pertama sebab-sebab antum ditolong. Amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna. Itu perbuatan seorang hamba enggak? Iya. Perbuatan seorang hamba enggak? Iya. Perbuatan seorang hamba. Adapun orang yang dia apa? A'ta wa taqa, dia memberi dan dia bertakwa. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan apa yang datang dari Allah. Langsung datang dari Allah apa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Namanya fa itu litakib. Pertolongan Allah memudahkan kepada seseorang itu langsung datang. Ketika kita memantaskan diri untuk ditolong sama Allah, kita ditolong. Makanya kalau seseorang itu bisa sholat, bisa thalabatul ilm seperti ini, antum kira ini perbuatan antum saja tanpa pertolongan Allah? Kalau kita nggak ditolong sama Allah, Pak, nggak bisa kita datang seperti ini. Kalau kita itu nggak dikasih pertolongan sama Allah, kita nggak mungkin bisa apa? Melakukan ngaji Quran, bisa sodako, bisa sholat, bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita nggak ditolong sama Allah, makanya kita itu ketika melakukan sebuah ketaatan, hakikatnya apa? Hakikatnya, alhamdulillah kita memantaskan diri untuk ditolong. Kemudian apa? Allah tolong kita untuk melakukan ketaatan tersebut. Kemudian Allah mengatakan apa? Ayat yang setelahnya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Adapun orang-orang yang bakhil dan dia bersombong, kemudian apa? Dia mendustakan yang namanya kebaikan dari Allah, yaitu Al-Qur'an, apa yang datang dari Allah. Ini orang-orang yang enggak pantas untuk ditolong. Makanya apa? Allah kalau sudah melihat ada orang yang enggak pantas untuk ditolong, fasanuyassiruhu lil usra, kata Allah, dibiarkan sama Allah. Enggak ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia kejebur dalam maksiat. Kalau seseorang itu masuk ke dalam maksiat, berarti apa? Dia itu enggak ditolong sama Allah. Kalau seseorang itu meninggalkan ketaatan, dia itu apa? Enggak ditolong sama Allah. Makanya itulah yang terjadi. Kita itu antara ditolong atau enggak ditolong, dibiarkan sama Allah. Dan itu apa? Allah enggak zalim dengan kita. Kenapa? Ya karena memang itu keadilan Allah. Enggak pantas ditolong. Ngapain Allah Subhanahu wa taala tolong? Oleh karena itu di dalam perjalanan kita menuju Allah, dalam kita memahami qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya perjalanan kita itu antara apa? Antara ditolong atau enggak ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Antara ditolong atau enggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mendatangkan apa? Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Begitu pula ayat yang lain. Ayat yang lain ketika Allah mengatakan di dalam surat Al-Insan akhir-akhir, apa kata Allah? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wa dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Ketika Allah berbicara tentang masyiah, kehendak kalian itu kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian tidaklah berkehendak kecuali apa? Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan apa? Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi. Allah memasukkan orang-orang itu dalam rahmatnya Allah. Ini orang-orang yang ditolong sama Allah. Ditolong sama Allah karena karunia Allah, karena fadlnya Allah, akhirnya dimasukkan dalam rahmat Allah. Kemudian Allah menyebutkan kelompok yang kedua. Siapa kelompok kedua? Wadh-dhalimin, orang-orang yang zalim, yang enggak pernah memantaskan diri untuk ditolong, yang mereka dibiarkan sama Allah. A'adda lahum 'adzaban alima. Jadi Allah selalu menggandengkan dua kelompok ini.
Ada kelompok yang ditolong, ada kelompok yang tidak ditolong sama Allah. Bagaimana perbuatan mereka? Perbuatan orang-orang yang ditolong sama Allah betul-betul itu karunia dari Allah. Bukan karena kita yang hebat. Bukan karena kita yang hebat, tapi apa? Karena memang Allah pengen nolong. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang mereka nggak ditolong, Allah menyebutkan apa? Wadzalimin, orang-orang yang zalim. Karena dia mendolimi dirinya sendiri dan nggak pantas untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wanita rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan wa tawdihu dzalika. Dan penjelasan dari itu semua. Kata saya tadi, annal abda idza shalla wa shama wa amala khairan aw amala syai'an minal ma'asi kana huwal fa'ilu lidzalikal amala shalihah wa dzalikal amala sayyi'. Penjelasan dari itu semua, ketika seorang hamba dia sholat, dia puasa, dia melakukan baik, begitu pula ketika seorang hamba dia melakukan perbuatan yang buruk, sebenarnya memang dia yang berbuat, memang dia yang berbuat, entah itu amal baik atau amalan buruk. Wa fi'luhul madhkur bila raibin waqi'un bi ikhtiyarihi, dan perbuatannya yang disebutkan tersebut itu tidak diragukan, itu terjadi karena memang pilihan dia. Wa huwa yahussu daruratan annahu ghairu majbur, dan dia merasakan bahwasanya dia enggak dipaksa. Antum duduk di sini dipaksa? Atau ada pilihan? Ada pilihan. Oh, tadi semuanya di sini kok tadi pagi setoran, ada yang pulang, ada yang balik ke sini lagi, ada yang enggak balik. Lo pilihan. Ada pilihan dia mau balik ke sini atau enggak balik. Tapi apa? Semua kita merasakan bahwasanya itu adalah merupakan perbuatan kita. Tapi apa? Orang yang balik seumpamanya, oh dia ditolong sama Allah dalam talabatul ilm. Ada yang enggak balik karena apa? Karena dia kerja, ya mungkin dia ditolong dengan kerjaannya. Ada orang yang enggak ditolong, mungkin apa? Duduk-duduk, ngantuk, tidur, ya berarti enggak ditolong sama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk talabatul ilm. Maka seperti itulah keadaan seorang hamba, antara ditolong atau enggak ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yahussu daruratan annahu ghairu majburin 'alal fi'li aw tarki wa annahu law sya'a lam yaf'al. Atau dia seandainya dia tidak mau, ya dia tidak mengerjakan. Semua atas pilihan kita. Wa kama anna hadha huwal waqi'u fa huwa alladhi nassallahu 'alaihi fi kitabihi wa nassa 'alaihi rasuluhu haitsu adhafa al-a'mal salihah wa sayyi'ah ila al-ibadi. Dan ini yang terjadi, ini yang kita baca di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, bahwasanya apa? Bahwasanya perbuatan seorang hamba, baik itu baiknya atau buruknya, itu disandarkan kepada seorang hamba. Karena memang kita yang kerjakan. Kita punya pilihan. Tadi kita punya pilihan. Dalam apa namanya? Dalam majelis ilmu aja ini ada pilihan tidur sama nggak tidur, ada pilihan nggak? Ada pilihan. Yang pengen tidur, tolabul ilmi ya tidur. Tapi ada pilihan yang melek, ya melek. Kan seperti itu. Kemudian wa akhbaru annahumul fa'ilun, dan Allah mengabarkan bahwasanya mereka manusia itu mereka lah yang berbuat. Laha wa annahum mahmuduna 'alaiha, dan mereka dipuji ketika melakukan perbuatan tersebut. Orang-orang yang sholat ya dipuji sama Allah, orang-orang yang puasa dipuji sama Allah karena mereka yang berbuat. In kanat sholihatan, kalau perbuatan itu perbuatan baik, wa muthabuna 'alaiha, dan diberi ganjaran oleh Allah. Wa madmumuna in kanat sayyi'ah, dan dicela orang-orang yang berbuat karena memang mereka yang berbuat. Orang yang zina, yang mereka yang berbuat. Keinginan mereka, orang-orang yang mencuri, yang mereka yang berbuat. Wa mu'aqabuna 'alaiha, dan mereka juga diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan tersebut. Nah, dari sini rahimani wa rahimakumullah, inilah yang harus kita pahami di dalam perjalanan qada dan qadar kita. Bahwasanya apa? Bahwasanya kita ini punya kehendak. Ya kan? Tapi kehendak kita di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di dalam perjalanan kita ini, kita hanya memantaskan diri. Kita itu berusaha untuk memantaskan diri ditolong, atau kita memantaskan diri untuk enggak ditolong sama Allah. Makanya kita ini berusaha untuk menjadi orang yang terus berusaha untuk memantaskan diri. Para sahabat itu memantaskan diri untuk dipilih sama Allah, sehingga mereka dipilih sama Allah. Makanya mereka itu ketika dikatakan oleh wa kullu wa'adallahu'l husna, mereka semua dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala apa? Kebaikan. Semua dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Karena Allah tahu yang ada di hati-hati mereka. Allah tahu apa yang ada di dalam hati para sahabat, mereka memantaskan diri dan pantas dipilih sama Allah Subhanahu wa taala.
Tapi orang-orang yang mereka nggak pernah memantaskan diri dipilih sama Allah, yang nggak akan pernah dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini sedikit kepada fillah rahmani wa rahimakumullah, tambahan dari kitab Al-Aqidah Wasithiyah, karena antum libur dan anak tetap masuk kerja, bukan masuk kerja, janjian ketemu sama orang. Jadi insya Allah kita cukupkan sampai sini dulu pertemuan kita. Semoga sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.